Ada dua pilihan jalur untuk menuju dapur tepian Kapuas, yaitu melewati jembatan dan menggunakan feri penyeberangan. Dan saat ini, aku menggunakan feri penyeberangan sambil menikmati keindahan sungai Kapuas. Dapur tepian Kapuas terletak di Kapuas Seberang, Mambulau, Kecamatan Kapuas Hilir. Mereka menyediakan lahan parkir yang luas untuk sepeda motor dan juga mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai selamat di Unatai Sumbar Suku Palembang. Halo semuanya, aku Reni Kamsini. Aku bersekolah di SMK Negeri 1 Kuala Kapuas. Sekarang aku sedang berada di salah satu rumah makan yang terletak di Kuala Kapuas, yaitu Dapur Tepian Kapuas. Tonton video ini sampai selesai untuk mengetahui apa aja kegiatan aku selama berada di Dapur Tepian Kapuas. Ketika memasuki tempat ini, hal pertama yang menarik perhatian aku adalah foto-foto kotak Kuala Kapuas yang berwarna hitam putih yang ditempel di dinding mereka. Boleh minta menu, Kak? Kebetulan tadi juga sudah izin buat kita wawancara sama owner Dapur Tepian Kapuas, Pak. Kalau boleh? Ya boleh. Dapur Tepian Kapuas menyediakan berbagai macam masakan khas Dayak, Banjar, dan Nusantara, serta berbagai pilihan menu minuman yang dapat kalian nikmati ketika berkunjung ke tempat ini. Setelah ini, aku akan melakukan wawancara dengan owner Dapur Tepian Kapuas. Bapak, sebelum perkenalkan, saya Renita dari SMK Negeri 1 Kapuas. Ini saya mohon izin untuk sedikit dari Bapak tentang Dapur Tepian Kapuas. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apa alasan Bapak membangun Dapur Tepian Kapuas ini? Dan kenapa diberi nama Dapur Tepian Kapuas? Ya, jadi pertama-tama saya perkenalkan dulu, nama saya Agung Agung. Jadi awal mula cerita Dapur Tepian Kapuas ini, semua tempat itu kan pasti ada histori, termasuk Dapur Tepian Kapuas. Dapur Tepian Kapuas ini dibangun pada saat COVID. Ya kan? Karena semua tempat, kebanyakan rumah makan itu dibatasi untuk beroperasi, dan Bapak juga ada satu rumah makan juga dibatasi karena sedikitnya waktu operasional, maka Bapak berupaya untuk membangun ini, yang pada awalnya tempat ini adalah dermaga dan perlu untuk orang tua, ada gudang untuk pupuk sama kayu, tempatnya adalah dermaga. Jadi karena sudah terbengkalai dan dipakai, akhirnya inisiatif untuk membangun tempat ini, ya kan? Yang mungkin nanti bisa dilihat di Instagramnya, ada kalau ketemuannya itu kan ada mulai dari gedung, terus pembangunan, ya kan? Bangun tempatnya itu di situ ada, dan perlahan, ya alhamdulillah selesai. Dan pada tanggal 4 Juli kami Dapur Tepian Kapuas bersama Dinas Pariwisata itu meresmikan pembukaan ini. Kenapa dinamakan Dapur Tepian Kapuas? Karena pertama kita berada di posisi sungai, ya kan? Itu kita ambil, terus dapurnya tempat untuk memasak. Secara tidak langsung kita tempat memasak di sungai, ini namanya Dapur Tepian. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apa kelebihan dari Dapur
kita mencari suatu nuansa yang pertama itu yang benar-benar di kapas kecamatan. Pas kebetulan dan dibangun di bagian sungai kita, dan kita lihat kalau sore betul menjadi indah banget ya. Satu situ keindahan kan, sehingga mengambil satu kebijakan akan kita bangun secara nuansa yang tradisional ya. Jadi tradisional dilihat dari bentuknya, terus ada kayu-kayu, ada segala, sehingga lain daripada yang lain. Dan tentunya kita menyampaikan menu-menu yang bisa dinikmatin itu tradisional, yang benar-benar kita bisa merasakan, misalnya ikan bakar karena kita punya potensi kan, dan sungai tentunya ada ikan macam-macam, ada tilawah, ya, berbagai ya kan. Nah, semuanya itu yang menjadi kekuatan. Begitu juga sayur-sayuran yang ada itu yang orang Kapuas itu sayur belagai, potato, ya kan, rimbang dan lain-lain lah yang bisa dinikmati, yang mungkin kadang-kala sekarang jarang dijumpai di masyarakat yang lain. Dan tentunya ini kita ingin melestarikan juga masakan-masakan tradisional kita supaya bisa terangkat, bisa dinikmatin, dan tentunya bisa diterima semua kalangan. Kadang-kala yang udah tua-tua atau yang sepuh itu mencari, yang muda-muda tidak tahu ya kan sayur-sayuran tradisional kita, apa makanan tradisional. Nah, inilah kita bisa memperkenalkan, dan yang penting yang muda-muda ini juga bisa merasakan juga bahwa ini adalah kekayaan daripada daerah kita yang harus kita lestarikan, harus kita pertahankan dan harus dipikirkan, sehingga tidak kesulitan untuk mencari masakan-masakan tradisional di daerah. Terakhir nih, Ya. atau Bapak punya keinginan untuk membangun dapur tepian ini di tempat lain supaya Ya, tentunya untuk kelangsungan daripada peningkatan ya kan, kita juga berharap bisa buka cabang yang lain misalnya, tapi tidak pakai nama dapur tepian Kapuas dong. Kalau karena kita ada di Sungai Kapuas, nggak mungkin kita di Banjarmasin misalnya buka namanya dapur tepian Kapuas kan, mungkin dapur tepian Barito misalnya kan, seperti itu. Atau mungkin di sungai yang lain kita belakangnya kita ganti misalnya, tapi tetap dapur tepian tapi sungainya berbeda aja begitu. Karena keinginan seorang pengusaha tentunya bisa membangun usaha ini dengan baik dan lancar ya kan. Tapi ya memang banyak kendala-kendala yang lupa itu, apalagi sekarang ini bahan kebutuhan pokok itu kan sedang naik ya. Jadi kita berusaha untuk survive lah, bagaimana caranya bisa menjalankan operasional daripada rumah makan ini. Dan di samping itu kita juga bekerja sama dengan supplier misalnya ayam atau ikan atau udang dari para nelayan yang kadang-kadang kalau udang pas musimnya banyak, terus ada bapak-bapak nawarin juga kita terima ya kan. Jadi itulah perjalanan daripada dapur tepian Kapuas, story-nya yang mungkin bisa berguna adik-adik ke depan ya kan, membangun usaha sendiri, swasta sendiri, serta berusaha untuk masyarakat secara keseluruhan. saya izin buat keliling Ya, terima kasih sama-sama. Semoga adik-adik juga sukses selalu. Ya kan, mudah-mudahan dilancarkan juga pendidikannya sampai cita-citanya bisa tercapai. Silakan kalau ingin melihat-lihat. Dapur Tepian Kapuas bisa menjadi salah satu tempat pilihan untuk kalian yang mau menikmati momen bersama keluarga, teman, pasangan, atau sekedar
sekedar menikmati waktu sendiri. Dibuat dengan nuansa yang tradisional, dapur tepian Kapuas mempunyai nilai tersendiri sehingga bisa memberikan sensasi yang khas ketika kalian berkunjung ke tempat ini. Jadi tadi aku pesan nasi campur tepian, kemudian ada sambal jeruk, dan untuk minumannya aku pesan jus stroberi, dan untuk cemilan aku pesan roti bakar coklat keju. Jadi yang pertama aku bakal cobain nasi campur tepian. Jadi di nasi campur tepian ini ada ayam suwir, timun, kemudian ada kemangi, tempe, tahu, dan juga urap. Oke guys, sekarang aku sudah selesai makan dan aku mau review makanan yang aku pesan tadi. Yang pertama, nasi campur tepian. Menurut aku, komposisi dari nasi campur tepian ini sangat pas, dari ayam suwirnya, kemudian tempe tahu, timun, dan juga urap. Jadi antara semua komposisi ini sangat balance. Menurut aku sangat cocok untuk dijadikan satu. Dan kemudian untuk sambal jeruknya, untuk aku yang kurang suka pedas, mungkin ini terlalu pedas tapi masih bisa ditoleran. Selanjutnya untuk roti bakarnya, menurut aku matangnya pas, dia tidak terlalu gosong, dan untuk toppingnya aku rasa cukup. Ya, untuk keju dan susunya juga tidak terlalu banyak, jadi rasanya pas. Dan yang terakhir, untuk jus stroberi ini, rasa dari stroberinya itu sangat kuat. Jadi untuk kalian semua yang suka stroberi atau apapun yang berbau stroberi dan berasa stroberi, kalian wajib banget cobain jus stroberi ini kalau kalian berkunjung ke dapur tepian Kapuas. Sekian video dari aku, dan untuk kalian semua wajib banget datang ke dapur tepian Kapuas untuk merasakan kenikmatan setiap sajian yang disediakan di tempat ini. Dan untuk alamatnya akan aku tulis di bawah ini. Terima kasih, thanks for watching. Bye bye.